Gugus Tugas Kesurupan Mafia Obat Covid, ditulis oleh Daeng di siwot.com. Dulu Bill Gates meramalkan bahwa virus menjadi pembunuh terbesar di abad ini, bukan perang. Apakah konsep virus di dunia komputer mirip-mirip dengan dunia nyata? Sehingga Bill Gates punya pandangan seperti itu. Apa yang disampaikan Bill Gates itu ternyata ia pun menawarkan vaksin. Tapi di zaman chaos, informasi seperti ini membuat misi atau penawar Bill Gates agaknya sulit tercapai. Bisnis vaksin tentu saja sangat menggiurkan. Dan virus corona, kalau memang sudah ada vaksinnya, ini bisa menjadi lahan bisnis yang sangat besar. Akan mengalahkan capaian bisnis di dunia digital. Lagi-lagi dengan penampakan bisnis yang sangat menguntungkan itu, elit global tidak akan tinggal diam, dan bahkan mungkin elit atau mafia di dalam negeri ini juga ambil peran. Mereka akan menciptakan sistem atau minimal pengadaan vaksin itu, tetapi dengan prosedur yang sudah mereka rancang. Ini semua demi mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Untuk masalah COVID-19 di Indonesia ini ternyata penanganannya tidak seperti yang diharapkan. Seharusnya ini sudah selesai bulan Juni ini, tapi tampaknya hal itu belum akan reda. Apakah masyarakat tidak jenuh dan bosan melihat deretan angka-angka di berbagai halaman media tentang COVID-19? Terdampak, sembuh, meninggal, what the fuck? Sebenarnya tentang virus ini sudah jelas. Informasi yang sudah beredar dengan segala macam hoaxnya juga sudah jelas, sehingga fakta yang kita saksikan juga sudah sangat jelas. Amat sangat terang sehingga sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan keadaan ini. Yang belum terang adalah siapa saja yang bermain dalam masalah virus ini, sehingga seperti ada kesengajaan agar virus ini masih eksis berlama-lama. Sebenarnya jelas tujuannya, kenapa berlama-lama atau masih berharap corona ini masih tetap ada sampai akhir tahun? Yaitu apalagi kalau bukan politik keuntungan bisnis. Dalam tahap informasi yang sudah sangat jelas, itu adalah data dan fakta, sehingga bisa bertindak cerdas atau membuat kebijakan apa yang harus dieksekusi agar percepatan dan kembalinya situasi sosial yang normal. Namun sayangnya tidak semudah itu. Mungkin gugus tugas belum mau membubarkan diri karena ada sesuatu. Jika corona sudah reda, gugus tugas juga dibubarkan. Iya kan? Kalau sudah dibubarkan, tak ada lagi aktivitas jumpa pers atau heboh-heboh lain, atau bahkan tak ada lagi pengadaan bisnis obat. Bisnis obat? Dugaan ini karena ada yang aneh. Penggabungan beberapa obat dari Unair lalu dimasukkan dalam satu kotak dan diberi label obat COVID. Ini sangat aneh. Model ini belum dilakukan uji klinis, tetapi kenapa sudah diklaim sebagai obat COVID? Vaksin saja belum ada. Obat sudah duluan? Apa sih bedanya obat dan vaksin? Kan buat kebingungan sendiri. Sebelumnya kan sudah diumumkan bahwa vaksin belum ada. Lah ini obat sudah ada. Selama ini beberapa media menggambarkan virus ini sangat berlebih-lebihan. Apalagi pernah ada film yang berjudul Contagious di mana korban terinfeksi dianimalisasikan sangat mengerikan. Apa yang dilakukan media selama ini telah berhasil membuat ketakutan dan kekhawatiran. Dan ini sudah mempengaruhi kebijakan suatu negara dan cara menghadapi virus ini. Menjaga kesehatan adalah kunci pembasmian virus ini. Ketika orang sehat, maka kekebalan tubuh meningkat yang dapat menangkal virus-virus jahat. Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa tubuh manusia dan juga efek atau sistem pada virus. Maka secara alamiah tatanan kerjanya bisa dipelajari agar tahu bagaimana menjalani hidup dengan tidak takut adanya virus. Negara sudah bisa melakukan kebijakan yang menghemat anggaran dan tidak terjadi bentrokan peraturan. Hanya karena kepanikan yang diciptakan beberapa media, maka apa yang kita saksikan terkait bagaimana cara menangani virus ini sepertinya terjadi tumpang tindih. Bahkan paling jelas kita melihat adanya manuver politik yang dilakukan oleh beberapa orang. Salah satu hal yang aneh dalam penanganan virus corona ini adalah ketika TPK atau transfusi plasma konvalens sudah teruji bisa menyembuhkan orang yang terdampak COVID-19 dan bisa gratis. Tidak ditindaklanjuti dengan masif. Ada apa dengan negara? Apakah karena cara ini bisa gratis sehingga ada yang tidak senang karena ternyata tidak bisa memperkaya diri sendiri atau kelompoknya? Maka karena itulah sangat mencurigakan ketika beberapa obat digabung dalam satu kontak kemudian diklaim sebagai obat COVID-19, padahal belum ada uji klinisnya. Tentu saja ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada kong kali kong atau bisnis obat di dalam gugus tugas ini. Nah, apakah ada mafia obat di sini yang sudah bermain?
Tentu saja hal ini harus segera diperiksa. Bisakah KPK memeriksa ini? Ingat loh, terpidana koruptor bisa dihukum mati kalau korupsi pada situasi pandemi kan? Percayalah, virus ini bisa diredakan atau dibasmi hanya dengan menjaga kesehatan lingkungan dan tubuh. Meskipun sudah minum obat seperti yang diklaim Unair, kalau pola hidup sehat tidak berjalan dengan baik, maka tetap saja bisa terjangkit. Bahkan bisa terjadi komplikasi karena obatnya macam-macam yang belum jelas. Maka untuk saat ini percayakan keselamatan pada diri sendiri dan tentu saja berdoa agar negara ini dijauhkan dari para mafia rakus yang menggunakan segala cara atau bahkan tak peduli pada kemanusiaan hanya demi keuntungan sesaat di dunia ini. Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel